Dia orang Kristen dari Thailand. Usai tertipu rumor PKT, keluarganya berusaha keras mencegahnya percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan di Thailand, mereka ingin mengontrolku. Jika aku di Tiongkok, mereka memenjarakanku. Dia dikurung keluarga di rumah, sehingga tak bisa menjangkau lainnya atau bertugas. Aku seperti tawanan, diawasi setiap hari. Seperti ada di penjara. Bagaimana dia bisa melewati masa sulit ini? Kuterima pekerjaan Tuhan di akhir zaman pada 2019. Dari firman Tuhan, kulihat Tuhan yang Maha Kuasa ungkap 3 tahap pekerjaan Tuhan demi selamatkan manusia, misteri inkarnasi Tuhan, makna penghakiman, iblis merusak manusia, Tuhan selamatkan manusia, serta orang bisa ditahirkan punya tempat tujuan indah. Kata-kata ini punya otoritas, belum pernah ku dengar. Terasa baru dan nyata juga membekaliku, memuaskan dahaga rohaniku. Ku yakin Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Aku sangat bersemangat. Tak kubayangkan bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hidupku. Aku beruntung. Aku sering menghadiri pertemuan, mewartakan Injil, setiap hari pun bermakna, menyenangkan. Keluargamu menghalangimu saat itu? Belum. Tapi 2 bulan kemudian, adik dan iparku tahu tentang kepercayaanku. Adik iparku orang Tiongkok, bekerja di pemerintahan. Jadi adikku ke Tiongkok bersamanya. Adikku memarahiku di telepon. Pemerintah sini mengejar penganut Tuhan yang Maha Kuasa. Kau boleh percaya Tuhan Yesus, tapi jangan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu manusia, bukan Tuhan. Lalu apa pendapatmu saat itu? Saat mendengarnya, aku tahu adikku termakan rumor. Karena di pencarian dan penyelidikanku, kulihat banyak video penganut gereja Tuhan yang Maha Kuasa dipersekusi PKT. Aku tahu jalan yang benar telah dipersekusi sejak dulu. Saat Tuhan datang bekerja, dia pasti dipersekusi kekuatan iblis. Sama seperti saat Tuhan Yesus bekerja, dia ditentang dan dipersekusi pemimpin agama dan rezim Romawi. Iya. Kataku, aku percaya Tuhan, bukan manusia. Saat Tuhan ke bumi bekerja dan selamatkan manusia, dia harus inkarnasi sebagai anak manusia agar kita bisa dekat. Karena Tuhan jadi manusia, dia harus dilahirkan di keluarga, menjalani kehidupan normal. Tuhan yang Maha Kuasa seperti orang biasa. Tapi ada roh Tuhan di dirinya, esensinya adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran untuk menyelamatkan manusia yang tak bisa dilakukan orang lain. Benar. Tuhan Yesus tampak seperti orang biasa, tapi esensinya adalah Tuhan. Dia juga mengungkap kebenaran dan menebus manusia. Itu tak bisa dilakukan orang biasa. Apa percaya Tuhan Yesus itu percaya manusia? Jangan menebak yang tak kau mengerti. Dosa penghujatan ke Roh Kudus takkan bisa diampuni. Orang Farisi menghujat Tuhan Yesus, menyebut Beelzebul membantunya mengusir iblis. Akhirnya mereka dihukum dan dikutuk Tuhan. Aku tak memaksamu percaya, jadi jangan halangi aku percaya. Apa dia masih mengganggu kepercayaanmu? Dia tak mendengarkanku. Makin ku bantah, makin keras dia memarahiku. Saat melihatnya tertipu PKT dan menghujat Tuhan, aku kecewa kepadanya. Besoknya, iparku juga menelpon membujukku dan coba menakutiku. Keyakinanmu ke Tuhan yang Maha Kuasa ilegal di Tiongkok, kau bisa ditembak. Jika di Tiongkok, kau pasti sudah lama ditangkap. Pemerintah Tiongkok menangkapi umat gerejamu, tak satu pun lolos. Kata-kata iparku menunjukkan bagaimana PKT menentang Tuhan mempersekusi orang Kristen. Aku mengerti situasi sulit jemaat di Tiongkok yang percaya Tuhan. Saat bersamaan, rasanya aneh. Aku 8 tahun percaya Tuhan, tapi keluargaku tak mengganggu. Kenapa mengusikku saat aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa?
dan tak memikirkanku. Aku ingat saudara-saudariku bersekutu sejak dulu. Jalan benar dipersekusi, dimanapun Tuhan bekerja, iblis ikut campur. Iya, Aku paham, persekusi keluargaku itu gangguan iblis. Kian ditekan, kian ku ingin ikut Tuhan Yang Maha Kuasa, hindari tipuan iblis. syukur kepada Tuhan. Ini membantu kembangkan ketajaman, menguatkan iman. Iya. Lalu, saudara-saudariku membagikan firman Tuhan. Dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu, terlihat seperti interaksi antara manusia seolah-olah lahir karena pengaturan manusia atau dari campur tangan manusia. Namun di balik layar, setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan dan menuntut orang-orang untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan. Misalnya, ketika Ayub diuji, di balik layar, iblis bertaruh dengan Tuhan dan yang terjadi kepada Ayub adalah perbuatan manusia dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Dari firman Tuhan, aku paham. Ini pertempuran rohani. Saat Tuhan menyelamatkan orang, iblis berusaha mengganggu dan menghalangi, menyeret mereka ke neraka. Yang terjadi, dari luar adik dan adik iparku menghalangiku. Sebenarnya itu gangguan iblis. Dulu hubunganku dengan mereka baik. Adikku biasanya mendengarku, tapi setelah mendengar rumor PKT, mereka tampak berbeda. Mereka memakai beragam trik agar aku meninggalkan Tuhan. Ucapan mereka membuat hatiku dingin. Aku percaya di Thailand mereka ingin mengontrolku. Jika di Tiongkok, aku pasti dikirim ke penjara. Iya, Kulihat iblis jahat. Aku tak tempuh jalan yang sama dengan mereka. Dari luar, mereka kerabatku, tapi roh kami tak sesuai. Bahasa kami beda, bukan kaum sama. Kasih sayang di antara kami sudah tak ada. Malam itu, aku menonton video kesaksian tentang saudara-saudari yang disiksa PKT. Sebesar apapun derita dagingnya, mereka teguh mengikuti Tuhan. Melalui doa dan bimbingan firman Tuhan, mereka bisa mengatasi kelemahan daging. Beberapa rela mati demi memegang teguh kesaksiannya. Pengalaman mereka mengilhamiku. Meski pedih, mereka bisa mempertahankan kepercayaan dan tak berkompromi dengan iblis. Persekusi yang kualami tak ada apa-apanya. Ini menambah iman untuk menghadapi yang mungkin terjadi. syukur kepada Tuhan. Lalu, apa mereka terus mempersekusimu? Saat tak berhasil membujukku, mereka hasut suamiku. Katanya jika percaya, aku tak akan mau anak atau keluarga. Pendeta juga menyebar fitnah untuk tipu suamiku. Dia bilang aku percaya kepada manusia. Usai suamiku dengar, dia ikut menentang. Jika melihatku ikut pertemuan atau membuka situs gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mencabut kabel jaringan di rumah. Menutup pintu, tak membiarkanku masuk. Dia berusaha mengganggu dan mencegahku ikut pertemuan atau baca firman-Nya. Aku tahu ini campur tangan iblis, tak boleh berkompromi. Karena tak bisa menghalangi, dia bilang, jika terus percaya Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan cerai. Kau harus pergi, putuskan hari ini. Kataku, jika tak percaya Tuhan, sudah lama kau kuceraikan. Kau pernah selingkuh, tapi kurelakan karena percaya Tuhan. Percaya Tuhan bukan kesalahan, kenapa mencegahku? Jika mau ceraikan dan usir aku tak punya pilihan. Meski harus pergi, aku akan percaya Tuhan. Aku lalu kemasi baju pergi ke rumah teman. Saat itu, aku tak tahu langkah selanjutnya. Saat pikirkan anakku yang masih kecil, aku tak ingin pergi. Rasanya menyakitkan saat itu? Iya. Kuhubungi saudara-saudariku untuk mengabari keadaanku. Saudariku mengirim ayat firman Tuhan.
Di sepanjang pekerjaannya, sejak awal Tuhan telah menetapkan ujian untuk setiap orang. Atau bisa engkau katakan, untuk setiap orang yang mengikutinya. Dan ujian ini datang dalam bermacam-macam ukuran. Ada orang yang telah mengalami ujian ditolak oleh keluarga mereka. Ada yang telah mengalami ujian berada dalam lingkungan berbahaya. Ada yang mengalami ujian ditahan dan disiksa. Ada yang telah mengalami ujian dihadapkan dengan sebuah pilihan. Dan ada yang telah menghadapi ujian dalam bentuk uang dan status. Secara umum, engkau masing-masing telah menghadapi segala jenis ujian. Mengapa Tuhan bekerja seperti ini? Mengapa Dia memperlakukan setiap orang seperti ini? Hasil seperti apa yang dicarinya? Inilah poin yang ingin kusampaikan kepadamu. Tuhan ingin melihat apakah orang ini adalah tipe orang yang takut akan Dia dan menjauhi kejahatan atau tidak. Maksud dari ini adalah ketika Tuhan memberimu sebuah ujian dan menghadapkanmu pada beberapa keadaan atau yang lain, maksudnya adalah untuk menguji apakah engkau adalah orang yang takut akan Dia dan menjauhi kejahatan atau bukan. Setelah membaca, aku paham. Persekusi dari keluargaku juga ujian bagiku untuk melihat aku memuaskan Tuhan atau iblis. Ku sadar aku harus buat pilihan. Masih ada seutas harapan di hatiku. Aku ingin suamiku berubah pikiran. Namun, suami dan adikku menemukanku. Katanya, "Berhentilah percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Benar kan kau tak mau anak dan keluargamu lagi?" Aku berseru marah. Aku tak pernah bilang begitu. Kau yang mempersekusiku, menghalangiku percaya Tuhan, mengancam cerai. Apa kebebasan beragama itu berlebihan? Iya. Ayahku juga menelepon. Di mana Tuhan ini? Jangan percaya. Jalani hidup yang baik dengan suamimu. Aku pun marah dan mendebat mereka. Percaya Tuhan itu tak salah. Kenapa mengaturku? Melihatku bersikuku di telepon, dia minta suamiku ikat dan pukuli aku. Mau tanggung jawab jika aku mati. Ucapan ayahmu kejam. Suamimu bagaimana? Dia tak memukulku, tapi sita ATM-ku. Lalu merusak ponsel dan komputerku. Lalu, suami dan adikku memaksaku masuk mobil, membawaku pulang. Sepanjang jalan mereka murka terhadapku. Aku menjadi paham perasaan jemaat di Tiongkok saat ditangkap. Kau kecewa pada mereka? Rasanya mereka bukan keluargaku. Aku tak lagi menaruh harapan ke mereka. Entah bagaimana keluargaku mempersekusiku nantinya, jadi aku berdoa. Minta Tuhan membimbingku membuat pilihan tepat. Malam itu aku sangat sedih. Saat itu aku mengkhotbahkan Injil hampir tiap hari, tapi kini tak bisa apa-apa. Karena keluargaku tahu aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa, mereka bersatu mempersekusiku. Karena adik iparku staf pemerintah Tiongkok dan punya uang, keluargaku menuruti dia. Dia hasut mereka agar memakai beragam cara mempersekusiku, bahkan bersedia memukuliku agar aku tak percaya Tuhan. Saat itu, aku tahu alasan penentangan mereka terhadap Tuhan. Mereka itu iblis, musuh Tuhan. Iya. Aku ingat bagaimana Ayub hadapi ujian menyakitkan, tapi tak mengeluh tentangnya. Sebaliknya, dia berdoa dan mencari kehendaknya. Jadi aku juga harus andalkan Tuhan untuk berdiri teguh dan tak berkompromi dengan iblis apapun situasinya. Syukur kepada Tuhan. Mereka tak berhenti? Tidak. Esoknya, suami dan ayahku membawaku ke rumah orang tuaku. Ibu dan istri kakakku takut aku kabur, jadi begitu bertemu, mereka langsung ambil KTP-ku. Mereka tak pernah tinggalkanku sendiri. Saat aku mandi atau buang air, ibuku berjaga. Keponakanku bahkan tidur denganku untuk awasiku. Saat aku menyalakan lampu, ibuku langsung mengetuk, menyuruhku mematikan lampu dan tidur. Oh, kau dijadikan tahanan rumah. Iya. Yang membuat itu makin berat
Pukul 3 atau 4 pagi, ibuku ribut berteriak mengetuk pintu. Aku frustrasi tentang itu. Aku diawasi lebih ketat di siang hari. Aku tak boleh temui orang lain, bahkan wanita sebelah rumah. Para tetangga menatapku seolah tak kenal. Setiap hari aku hanya bisa turuti keluargaku. Aku diperlakukan seperti tawanan dan diawasi setiap hari. Ini seperti di penjara. Aku diperlakukan begini usai mereka dengar rumor PKT dan adik iparku. Mereka ingin asingkan aku dari saudara-saudariku, membuatku perlahan kehilangan iman. Aku sedih setiap hari. Aku rindu pertemuan dengan saudara-saudari. Pekerjaan Tuhan akan segera usai, tapi aku tidak bisa ikut pertemuan, baca firman Tuhan atau penuhi tugas. Aku akan dibuang? Itu membuatku cemas. Aku hanya ingin kabur dari sini dan bisa bebas percaya kepada Tuhan. Bagaimana hadapi tekanan sebanyak itu? Aku sembunyi di kamar mandi dan berdoa, meminta Tuhan memberi jalan keluar. Lalu orang tuaku memintaku kerja di kebun jeruk bersama kakakku dan istrinya agar bisa memantauku. Kakak iparku tak ketat melarangku percaya. Jadi saat bekerja, aku mendengarkan firman Tuhan di internet pakai ponselnya. Aku bersyukur karena dibukakan jalan oleh Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan. Aku ingat kutipan firman Tuhan yang menyentuh. Setelah mengalami kedua ujian ini, lahirlah dalam diri Ayub pengalaman yang lebih kaya, dan pengalaman ini membuatnya lebih dewasa dan berpengalaman, membuatnya lebih kuat dan memiliki keyakinan yang lebih besar, dan membuatnya lebih yakin akan kebenaran dan pentingnya kesalehan yang dia pegang teguh. Ujian Tuhan Yahweh terhadap Ayub memberinya pemahaman dan rasa kepedulian yang mendalam tentang perhatian Tuhan kepada manusia, dan membuatnya dapat merasakan betapa berharganya kasih Tuhan, yang darinya perhatian dan kasih kepada Tuhan ditambahkan ke dalam sikapnya yang takut akan Tuhan. Ujian dari Tuhan Yahweh bukan saja tidak menjauhkan Ayub darinya, tetapi juga membuat hatinya semakin dekat kepada Tuhan. Ketika rasa sakit jasmani yang dialami oleh Ayub mencapai puncaknya, perhatian yang dia rasakan dari Tuhan Yahweh membuatnya tidak punya pilihan selain mengutuk hari kelahirannya. Perilaku seperti ini tidak direncanakan sejak lama, tetapi merupakan ungkapan alami dari perhatian dan kasih kepada Tuhan dari dalam hatinya. Itu adalah ungkapan alami yang berasal dari perhatian dan kasihnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, karena dia membenci dirinya sendiri dan dia tidak mau dan tidak tahan membiarkan Tuhan tersiksa, maka perhatian dan kasihnya mencapai titik tanpa pamrih. Pada saat ini, Ayub meningkatkan pemujaan dan kerinduannya yang telah lama ada kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada Tuhan sampai ke tingkat perhatian dan kasih. Pada saat yang sama, dia juga meningkatkan iman dan ketaatannya kepada Tuhan dan sikapnya yang takut akan Tuhan sampai ke tingkat perhatian dan kasih. Dia tidak membiarkan dirinya melakukan apapun yang akan melukai hati Tuhan. Dia tidak membiarkan dirinya melakukan tindakan yang akan menyakiti Tuhan, dan tidak membiarkan dirinya menimbulkan kedukaan, kesedihan, atau bahkan ketidakbahagiaan kepada Tuhan karena alasannya sendiri. Di mata Tuhan, meskipun Ayub masih Ayub yang sama seperti dahulu, iman, ketaatan, dan sikap Ayub yang takut akan Tuhan membuat Tuhan sangat puas dan gembira. Pada saat ini, Ayub telah mencapai kesempurnaan yang Tuhan harapkan untuk dia capai. Dia telah menjadi orang yang benar-benar layak disebut tak bercela dan jujur di mata Tuhan. Ayub hadapi pencobaan, serangan iblis, semua anak dan hartanya direnggut, seluruh tubuh dipenuhi bisul, rasa sakitnya tak tertahankan. Tapi karena takut akan Tuhan, dia tak seenaknya. Sebaliknya, dia berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Dia sadar hati Tuhan menyertai dalam penderitaan. Dia rasakan kasih-Nya pada manusia. Ayub tak akan biarkan Tuhan menderita.
Dia pilih mengutuk hari dia lahir daripada salahkan Tuhan. Lalu dia teguh mengucapkan kata-kata yang permalukan iblis. Yahweh yang beri, Yahweh juga yang ambil. Terpujilah nama Yahweh. Amin. Bagaimanapun teman dan istri Ayub mengejeknya, Ayub mempertahankan iman sejatinya. Kesaksiannya memalukan iblis yang tak bisa lagi menuduhnya. Dari sini kusadar aku tak andalkan Tuhan untuk lihat rencana jahat iblis atau mencari kehendak baik Tuhan di sini. Aku justru menentang, mengeluh, biarkan iblis tertawakanku. Saat merenungkan firman-Nya, aku berdoa dan iman tumbuh di diriku. Lingkungan apapun yang kutemui nanti, aku akan tiru Ayub, teguh dalam kesaksian bagi Tuhan dan permalukan iblis. Syukur kepada Tuhan. Usai baca firman dan paham kehendaknya, mudah untuk taat. Benar. Namun saat itu masih kurasakan banyak kelemahan. Setiap hari aku di kebun bersama kakakku dan istrinya. Melihat cinta mereka selalu berdua kemanapun, aku hanya bisa iri. Kenapa aku tak bisa punya keluarga normal? Memikirkan ini, aku ingin berkompromi. Saat mereka masak makan malam dan kulihat mereka bersama dan bahagia, tapi aku sendiri hatiku lemah. Aku tak bisa menahan air mata. Kusadar aku memikirkan daging. Lalu teringat Tuhan yang jadi daging di akhir zaman mengungkap kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Ini saat kritis untuk kejar kebenaran, tapi suamiku memaksaku berhenti percaya Tuhan. Kami tak sama, bahkan saat bersama dengan enggan kami tak bahagia. Saat ingat ini, aku tak terlalu sedih. Aku meminjam ponsel kakak iparku, diam-diam dengar pujian, "Engkau harus tinggalkan semua demi kebenaran," mulai diputar. Engkau harus menderita kesukaran demi kebenaran. Engkau harus menyerahkan diri kepada kebenaran. Engkau harus menanggung penghinaan demi kebenaran. Dan untuk memperoleh lebih banyak kebenaran, engkau harus mengalami penderitaan yang lebih besar. Inilah yang harus engkau lakukan. Janganlah membuang kebenaran demi kehidupan keluarga yang damai, dan janganlah kehilangan martabat dan integritas hidupmu demi kesenangan sesaat. Engkau harus mengejar segala yang indah dan baik, dan engkau harus mengejar jalan dalam hidup yang lebih bermakna. Jika engkau menjalani kehidupan yang vulgar dan tidak mengejar tujuan apapun, bukankah engkau menyia-nyiakan hidupmu? Apa yang dapat engkau peroleh dari kehidupan semacam itu? Engkau harus meninggalkan seluruh kenikmatan daging demi satu kebenaran, dan jangan membuang seluruh kebenaran demi sedikit kenikmatan. Orang-orang seperti ini tidak memiliki integritas atau martabat. Keberadaan mereka tidak ada artinya. Syukur kepada Tuhan telah mengizinkanku mendengar lagu ini. Aku tak bisa berhenti kejar kebenaran demi kesenangan daging. Kini Tuhan melakukan penghakiman akhir zaman untuk mengakhiri zaman ini. Jika tak dapat kebenaran, kita kehilangan kesempatan diselamatkan, lalu jatuh dalam bencana dan hancur. Apa gunanya keluarga bahagia? Semuanya sementara, kan? Iya. Rasa sakit dan kehilangan terbesar itu tak dapat kebenaran. Memikirkannya, aku lega, seolah berhadapan dengan Tuhan. Ada keamanan dan kegembiraan di hati, tak lagi merasa sendiri. Syukur kepada Tuhan. Setelah 3 minggu di rumah orang tuaku, suatu hari aku kabur saat keluargaku lengah dan menginap di hotel. Tapi keponakan dan kakakku menemukanku dan membawaku pulang. Lalu orang tuaku mengundang seluruh desa meminta mereka membantu mengawasiku, juga menangkapku jika melihatku kabur. Suamiku datang dengan putra 5 tahun kami, memintaku berhenti percaya dan pulang. Putraku tak berani mendekatiku. Saat kutanya kenapa, katanya, "Ayah bilang ibu gila, bisa membunuhku." Aku marah mendengarnya. Dia mengajarkan itu ke anak sekecil ini, lalu hubunganku dan putraku tak bisa normal.
Hanya bila aku beri permen, putraku berani bicara denganku. Aku sedih dan berharap keluargaku berhenti memaksaku. Tapi aku sadar ini salah. Mereka semua benci Tuhan, tak akan pernah berubah. Suamiku masih membujukku. Orang tuaku terus memintaku melepas iman. Kataku, aku tak bisa berhenti percaya Tuhan. Saat melihatku masih teguh, suamiku membawa pulang putraku. Suatu pagi seminggu kemudian, kakakku pulang membawa salah satu gaunku. Katanya, aku tadi ke dukun untuk menyucikanmu. Ayahku juga keluar dari kamar, menyuruhku memakai gaun itu sambil bilang, jika kau pakai kau akan sembuh. Kataku, aku tak akan pakai. Aku tak kerasukan, juga tak sakit. Aku percaya satu Tuhan yang benar. Iya, Saat melihatku menolak pengobatan itu, ayahku menyuruhku duduk. Memegang tongkat setebal lenganku, dia bilang, karena kau tak patuh, aku bisa memberimu pelajaran hari ini. Aku tak pernah memukulmu, tapi lihat jika aku melakukannya. Aku akan memukulmu mati atau berhenti percaya Tuhan. sungguh kejam. Benar, aku tak pernah lihat ayahku semarah itu. Aku takut dipukuli. Tongkatnya sangat tebal, tulangku bisa patah. Saat ayah minta aku ganti baju, aku segera berdoa. Apapun yang terjadi, aku tak boleh berkompromi dengan iblis. Aku ingat, iblis berulang kali mencobai menyerang Ayub, tapi dia tak goyah teguh dalam kesaksian. Lalu di akhir, iblis dipermalukan, gagal dan melepaskan. Meski jauh lebih rendah dari Ayub, iblis juga datang untukku. Coba menghancurkan imanku membuatku putus asa, kecewa pada Tuhan, lalu membuatku mengkhianati Tuhan. Aku tak boleh terpedaya iblis. Benar. Jadi, aku berdoa untuk bersumpah. Tuhan, meski mati dipukuli, aku tak akan berkompromi dengan iblis. Aku akan teguh dalam kesaksian untuk-Mu. Syukur kepada Tuhan. Usai berdoa, tak ada rasa takut. Kupertaruhkan semua. Sebaris lagu pujian mengalun di benakku. Aku tak boleh melepas keinginan, tekadku. Menyerah sama saja berkompromi dengan iblis. Sama saja menghancurkan diri dan mengkhianati Tuhan. Firman ini memberiku keyakinan dan kekuatan. Tak berkompromi dengan iblis. Ayahku mendekati dengan tongkat hendak memukulku. Dia seperti iblis. Tapi aku tak takut. Syukur kepada Tuhan. Saat itu, suami dan ibuku baru kembali dari ladang. Ibuku melompat ke depanku menghalangi ayahku, lalu membujukku tak percaya lagi. Ku bilang, percaya Tuhan bukan pencurian atau perampokan. Dan aku tak menghancurkan keluarga orang lain. Aku hanya ikut pertemuan, apa salahku? Sampai ingin memukuliku. Kau masih keluargaku? Keponakanku berkata jijik, Bibi, lihatlah yang punya mobil dan uang. Kau percaya Tuhan, tapi apa yang Tuhanmu berikan? Kataku, apa gunanya itu? Saat ada bencana, itu bisa selamatkan manusia? Tuhan yang selamatkan manusia. Benar. Jika ingin kejar itu, aku tak akan mencegahmu. Aku percaya Tuhan, kenapa kau menggangguku? Keponakanku marah. Jika tak berhenti percaya, jangan salahkan jika kami kejam. Kami gantung 3 hari 3 malam, kita lihat apa kau masih percaya. Seluruh keluarga setuju menggantungku. Tak menurunkanku sampai aku menyerah. Aku marah. Mungkinkah ini keluargaku? Mereka iblis. Saat itu aku takut. Aku pun berdoa minta Tuhan membimbingku. Suamiku coba membujukku. Kepercayaanku ke Tuhan Yesus hanya kepercayaan. Kenapa kau seserius ini? Berhentilah percaya. Ku bilang, jika tak menerima Tuhan Yesus telah kembali, aku tak akan memaksamu. Jadi jangan memaksaku. Aku akan ikut Tuhan yang Maha Kuasa. Usai berkata tegas ke keluargaku, mereka diam. Aku tahu, iblis telah kalah.
Ada rasa manis di hatiku yang tak pernah kurasakan. Aku merasa bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Untuk mempersekusi dan mencegahmu percaya, keluargamu pakai segala cara halus dan kasar. Tanpa doa dan tuntunan firman Tuhan, akan sulit berdiri teguh. Ya, keluargaku masih mengurungku di rumah. Namun aku tak lagi sedih. Juga mau patuh dan memetik pelajaran. Biasanya saat mereka tak lihat, ku ambil ponsel kakak iparku, ku simak Daily Words of God di internet. Aku sering berdoa dan rela tunduk pengaturan Tuhan. Tuhan yang atur kapan aku bisa pergi, akan kutunggu. Perlahan, pengawasan keluargaku berkurang. Suatu kali ada pesta pernikahan di desa. Semua keluargaku pergi. Itu kesempatan untuk kabur. Lalu, kuhubungi saudara-saudari meninggalkan desaku. Syukur kepada Tuhan, kini aku bebas percaya kepada Tuhan dan bertugas. Syukur kepada Tuhan. Selama itu, aku dipersekusi keluargaku, dan meski menderita, aku dapat banyak hal. Aku lebih jelas melihat kejahatan PKT dan esensi tentangan keluargaku. Juga nyata merasakan Tuhan di sisiku dan menyokongku. Setiap kali negatif dan lemah, firman-Nya mencerahkan, membimbing, memberiku keberanian, kebijaksanaan, sehingga aku yakin untuk berdiri teguh. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan.